ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, ya, ya Bapak Ibu semuanya, kalau orang sering bertanya sama saya kurang lebih menjalankan bisnis MLM ini sudah 12 tahun Bapak Ibu semuanya ya. Anda nggak salah dengar, 12 tahun sudah saya menjalankan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya sama saya, kapan momen-momen yang paling berharga ketika saya jalan MLM ya, jujur ya, bukan ketika saya dapat reward, bukan ketika saya pergi ke luar negeri Bapak Ibu semuanya ya. Kalau mungkin saya rangkum 3 aja, dan mungkin Bapak Ibu sering lihat hal ini juga saya alami ya, saya juga alami ya. Ini adalah guru terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama adalah dompet kosong Bapak Ibu semuanya ya. Ya, pertama ketika saya pertama kali jalan MLM, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, saya ingat saya punya bonus itu 1 tahunnya nggak lebih dari 10 juta Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak salah dengar. Bayangkan ya, 1 tahun kerja nggak lebih dari 10 juta. Kalau Bapak Ibu yang hari ini punya income 2 juta sampai 3 juta aja, berarti 2 juta sponsor 1 orang aja, pro, Anda sudah 2 juta, berarti kalau 12 bulan sudah dapat 24 juta. Bonus Anda itu lebih besar daripada saya. Artinya Bapak Ibu, Anda mungkin bisa lebih sukses daripada saya. Karena tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga aja saya punya bonus di MLM pertama saya tidak lebih dari 10 juta Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya tidak berhenti Bapak Ibu semuanya? Banyak orang-orang ketika dapat bonus 10 juta 1 tahun, 95% orang akan memutuskan berhenti dan menyerah Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ketika pertama kali dia jalan MLM atau join di MLM, mereka hanya mengukur sebuah bisnis itu cuma dari uang Bapak Ibu semuanya. Ya, saya pastikan bukan hanya di MLM, kalau Anda hanya mengukur keberhasilan, Anda ukur dari hanya uang Bapak Ibu semuanya. Saya pastikan di bisnis manapun Anda tidak akan berhasil Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok saya tidak pernah menyerah Bapak Ibu semuanya? Karena pada saat itu saya merasa memang bonus saya kecil, ya sangat kecil sekali, 10 juta 1 tahun Bapak Ibu semuanya. Tapi saya merasa setiap tahun itu saya mengalami sebuah kemajuan Bapak Ibu semuanya ya. Saya dapat pengembangan diri, saya dapat kemampuan speaking Bapak Ibu semuanya, saya pun dapat kemampuan untuk berbisnis. Entah bagaimana saya juga nggak tahu, tapi saya merasa ini sudah di jalan yang tepat Bapak Ibu semuanya. Ketika teman-teman saya ya, semua partner-partner saya itu menyerah karena hanya melihat hasil Bapak Ibu semuanya, saya tetap berjalan Bapak Ibu semuanya. Dan jadilah hari ini Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak orang yang juga mengatakan kalau wah ternyata jago speaking, bukan jago speaking Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena disitulah saya belajar Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua, dan guru kehidupan yang terbaik adalah apa Bapak Ibu semuanya? Ya, patah hati Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami patah hati ya. Mungkin saya pernah ketika saya jalan MLM di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 5 tahun pertama saya jalan ya. Ketika saya punya pasangan pada saat itu ya, mama dari pasangan saya pada saat itu mengetahui kalau saya itu kerja MLM Bapak Ibu semuanya, dan saya ketika diajak ke rumahnya Bapak Ibu semuanya, orang tuanya cuma bilang, bisa bicara, ini anak kerja nggak jelas, kerja MLM ya, ini kerjanya pengangguran, bagaimana mau kasih hidup anaknya Bapak Ibu semuanya ya. Itu pernah mengalami ya. Dan yang saya mau bicarakan adalah Bapak Ibu hanya perlu cukup jadi bukti Bapak Ibu semuanya. Mungkin beberapa kali juga ada orang yang patah hati ketika Anda jalankan bisnis ini, justru orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda yang menentang Anda, pasangan Anda yang menentang Anda Bapak Ibu semuanya. Saya cuma mau sampaikan, sebenarnya mereka tidak menentang, tapi jadikan hal itu sebagai bensin Bapak Ibu semuanya, sebagai impian Bapak Ibu semuanya. Dan perasaan itu yang selalu terbesit di pikiran saya setiap kali saya mau menyerah Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap kali saya mau menyerah, saya ingat kembali momen-momen tersebut Bapak Ibu semuanya. Dan itu membuat saya harus kuat ya, saya harus memberikan bukti kalau apa yang saya perjuangkan itu tidak salah jalan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya yang saya pelajari Bapak Ibu semuanya, dan ini luar biasa sekali, adalah kegagalan Bapak Ibu semuanya ya. Jujur saya banyak mengalami jatuh bangunnya ya, jatuh bangun di bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Jatuh bangun Bapak Ibu semuanya. Jadi saya banyak mengalami ya. Dan saya tidak pernah menyesal Bapak Ibu semuanya. Benar-benar saya tidak menyesal. Justru saya bersyukur ya. Kalau Anda jangan melihat kalau Anda jalankan ini 1 tahun atau hanya 2 tahun. Tapi kalau Anda bisa ukur dengan 10 tahun, Anda akan bersyukur pada Tuhan kalau Anda diberikan kegagalan seperti hari ini Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Anda harus pahami Bapak Ibu semuanya. Karena ketika saya gagal, saya belajar yang namanya pengalaman. Di mana teman-teman saya tidak pernah mengalami pengalaman tersebut. Sekali lagi, kalau Anda mau besar di bisnis manapun, Bapak Ibu semuanya, pasti Bapak Ibu harus mengalami jatuh bangunnya di bisnis tersebut. Apabila Anda tidak pernah mengalami jatuh atau bangun di bisnis tersebut, saya pastikan Anda tidak akan pernah jadi orang besar di bisnis tersebut, Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu pahami, ya, pilot yang mahal itu adalah pilot yang memiliki jam terbang yang banyak. Ya, pilot yang memiliki 100 jam terbang berbeda income ya dengan pilot yang memiliki jam penerbangan 10.000 jam penerbangan Bapak Ibu semuanya. Dan itulah yang saya pelajari Bapak Ibu semuanya.
ya. Singkat ceritanya pada saat itu saya tidak tahu ya, mungkin pernah namanya juga berpikir, kenapa kok Tuhan itu nggak adil yang di sana kok anak orang kaya bisa cepat sukses ya, kalau saya kok harus mengalami penderitaan seperti ini. Pernah saya dalam hati, namanya manusia pasti pernah mengatakan hal tersebut baik semuanya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga mengalami hal tersebut, bukan hanya di bisnis ini, mungkin di bisnis Anda juga atau di pekerjaan Anda, Bapak Ibu semuanya, Anda juga mengalami hal yang sama ya. Tetapi saya baru sadar bahwa semuanya ya, karena 3 hal ini yang telah benar-benar mengajarkan saya artinya kekuatan ya. Saya jadi bukan orang yang lemah, saya jadi orang yang sangat kuat sekali, saya jadi orang yang benar-benar belajar banyak hal, dan 3 hal ini membuat saya itu bersyukur. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, singkat ceritanya, saya baru tahu, akhirnya bertemu dengan ISIP ya, 21 Februari 2017. Join Bapak Ibu semuanya, next, minta slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu semuanya, saya baru jalan kurang lebih 3 tahun, Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah beliau yang memperkenalkan saya, Pak Michael Tan. Ya, beliau, saya sangat hormat sekali terhadap beliau. Terima kasih Pak Michael telah membuat ide yang sangat luar biasa, ide bisnis yang luar biasa, sehingga membantu saya pribadi dan tim kerja seluruh Indonesia bisa cepat mengalami perubahan hidup ya. Ternyata saya baru tahu Bapak semuanya ya, selama 8 tahun tersebut, saya diproses. Diproses untuk apa? Ternyata ketika saya join di SIP, 6,5 bulan saya dapat pencapaian 1 miliar saya. Dalam waktu 2 tahun, saya mendapatkan 10 miliar saya, dan saya langsung dapat Ferrari. Kalau saya tarik-tarik, ternyata 2 tahun saya berjuang di SIP, itu dipersiapkan Tuhan selama 8 tahun, Bapak Ibu semuanya. Jadi proses 8 tahun itu, Tuhan sengaja persiapan saya untuk dalam waktu 2 tahun dapat 10 miliar, dan saya juga punya Ferrari, Bapak Ibu semuanya. Saya merasa luar biasa. Bayangkan kalau saya menyerah di tahun ke-5, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan kalau saya menyerah di tahun ke-6, mungkin saya tidak akan pernah punya naik mobil Ferrari. Saya nggak akan mungkin naik mobil sport car atau supercar, Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, ternyata saya juga belajar, Bapak Ibu semuanya. Ternyata Tuhan itu bukan mempersiapkan diri saya, Bapak Ibu semuanya. Selama 8 tahun saya diproses, jatuh bangun. Saya itu diproses untuk apa? Agar saya tidak sukses sendirian, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya banyak teman-teman saya yang tidak perlu mengalami proses 8 tahun atau 10 tahun sama seperti saya. Anda boleh lihat ya, Pak Bambang bekerja 20 tahun di pemerintahan, Mbak semuanya, tapi mengerja misalnya 1 tahun lebih 4 bulan sudah terima city car. Saya tadi melihat senang sekali ada Ibu Susannya, saya ucapkan kongres ya, gila ya, seorang buruh pabrik ya, bayangkan buruh pabrik sekarang nanti tahun depan bisa berangkat Eropa, pasti nggak tahun sekarang ya, karena nggak ada yang mau berangkat juga, corona saya juga nggak mau berangkat, Bapak Ibu semuanya ya. Bayangkan bisa berangkat Eropa dan punya income 100 juta dalam kurang lebih beberapa bulan selama menjalankan, punya income 100 juta, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin banyak orang yang Anda mungkin menganggap bisnisnya jelek, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Anda telah lebih baik, kalau Anda lihat lebih baik, Bapak Ibu semuanya, bisnisnya itu menyelamatkan banyak orang loh, Bapak Ibu semuanya. Memang kelihatannya jelek, Bapak Ibu semuanya, tapi Anda bisa lihat banyak orang yang sudah berubah hidup. Banyak orang yang tanya sama saya, Pak Vincent, kenapa kok percaya sama SIP sih? Ketika SIP dimulai, SIP nggak ada apa-apanya, Bapak semuanya. Hanya dimulai dari website pulsa. Saya bukan percaya pada bisnisnya. Saya percaya sama Pak Michael Tanya. Saya melihat orangnya visioner, orang ini menepati janjinya, Bapak semuanya. Dan saya melihat sosok anak muda ini akan sejajar dengan William Tanuwijaya, Bapak semuanya. Pak Michael Tanuwijaya, ini sosok orang ini akan ya sejajar dengan Nadiem Makarim. Tidak terlalu lama, 3, 5, 10 tahun ke depan akan di sana, Bapak semuanya. Ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut dengan Pak Michael, Bapak semuanya. Kenapa kok nggak ikut Pak Nadiem Makarim? Kenapa nggak ikut Pak William Tanuwijaya? Kenapa mungkin saya nggak ikut Ahmad Zaki? Ya gampang jawabannya. Karena mereka tidak pernah ajak saya, Bapak Ibu semuanya. Ya kalau saya nggak pergi ajak, ya bagaimana saya mau berjuang, Bapak Ibu semuanya. Nah sama seperti hari ini, Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin Anda mungkin tidak terlalu suka, tapi teman Anda itu mengajak kehidupan yang luar biasa loh. Kita bukan menawarkan pekerjaan idaman untuk Anda, Bapak Ibu semuanya. Tapi yang kami tawarkan adalah bagaimana Anda menerima kehidupan idaman. Mungkin Anda nggak suka kerjaannya, tapi saya yakin Anda pasti suka keluar negerinya, Anda suka Eropanya, Anda suka Dubai-nya, Anda suka terima income miliaran, pasti Anda suka kalau naik Mercy gratis, Bapak Ibu semuanya, Anda suka naik Porsche gratis, Bapak Ibu semuanya, dan itulah yang hari ini kami tawarkan, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, saya nggak bicara tentang terlalu banyak-banyak ketika saya di SIP, kenapa? Karena memang masih terlalu pendek ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya kayak Soichiro Honda, wah, sudah membangun pabrik dari tahun 1900, mungkin 45 atau 50-an, Bapak Ibu semuanya. Setuju ya? Sedangkan kami ini baru 3 tahun, jadi ceritanya cukup pendek saja sebenarnya, Bapak Ibu semuanya. Karena kami belum jalan 30 tahun, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, tapi karena berhubung dengan corona, Bapak Ibu semuanya, kenapa alasan kuat Anda harus memilih SIP, Bapak Ibu semuanya? Akan SIP, terutama di masa pandemi ini, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita tahu sekarang Indonesia lagi mendekati krisis, ya.
ini sudah menjadi pembicaraan kita ya. Semoga tidak benar-benar terjadi ya, karena sebenarnya kita sudah lihat ciri-cirinya Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang kita lagi berjuang bersama-sama agar hal itu tidak terjadi ya. Tapi tapi kalau kita bicara krisis Bapak Ibu semuanya ya, Anda boleh lihat Bapak Ibu semuanya ya. Ini bicara krisis. Anda boleh dalam tulisan Mandarin, kata krisis itu adalah penggabungan dari kata bahaya dan peluang Bapak Ibu semuanya. Jadi krisis itu kalau di tulisan Mandarin itu danger, bahaya, dan opportunity Bapak Ibu semuanya. Lucu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gabungan dari yang bahaya. Kita bahas yang dari bahaya dulu Bapak Ibu semuanya. Dari contoh artikelnya next Bapak Ibu semuanya. Mei, jumlah terpapar kurang lebih 3 bulan lagi. Puncaknya di akhir Mei, Juni recovery dan lain-lainnya. Semua bidang usaha udah harus putaran uang nggak besar atau mungkin karena margin tipis. Bijaklah dalam mengelola keuangan. Ini bukan soal pesimis akhir pengusaha dipukul corona. Semuanya, kitanya social distancing. Tapi ternyata bukan hanya manusia. Bisnis kita pun bisa terjadi corona, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya pengusaha menilai pandemi virus corona lalu yang memukul sangat kuat nasib bisnis mereka. Mereka umumnya hanya bertahan 3 bulan, Bapak Ibu semuanya. Dan ini kenyataan, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, ini krisis, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah orang melihat adalah keterpurukan. Ya, nah kenapa kok saya tidak menyesal ketika saya jalan MLM? Semua bisnis yang lain itu juga mengalami hal yang terpuruk. Next. Ya. Kalau Anda tahu, sejak dari dulu kenapa saya memilih MLM sebagai pilihan hidup saya, Bapak semuanya. Kalau Anda pelajari, Bapak semuanya, ada 2 kuadran, Anda bisa baca buku Robert Kiyosaki, case flow kuadran. Yang dibicara pekerjaan itu ada kuadran kiri dan kuadran kanan, Bapak semuanya. Kuadran kiri adalah apa? Zona aman, Bapak semuanya. Employee, Anda sebagai seorang, mungkin Anda bekerja pada orang lain, Anda pegawai, Anda guru, Bapak semuanya, Anda dokter mungkin, Anda bekerja untuk orang lain, Bapak semuanya. Sedangkan Anda pemilik pekerjaan, Anda mempunyai skill khusus sebenarnya. Kalau Anda melihat di sebelah kiri, ya, alasan keamanan. Karena menurut mereka jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Padahal kalau di PHK atau sakit penghasilan hilang seketika. Dan hal ini terjadi serentak di Indonesia sekarang ini semuanya. Inilah yang mau saya katakan kepada Bapak semuanya. Banyak orang pekerjaan, kenapa Anda harus memilih shift? Karena shift salah satu bisnis yang memberikan Anda kuadran di kanan. Kuadran di kanan adalah apa? Business owner atau jadi investor Bapak semuanya. Ya. Kuadran kita terletak di bisnis owner misalnya. Anda memiliki bisnis dengan sistem ya, atau mungkin orang bekerja untuk Anda dengan sistem Bapak semuanya. Alasannya kenapa memilih sebelah kanan? Karena mereka memilih kebebasan. Bebas berusaha untuk mendapatkan penghasilan seberapapun yang mereka inginkan. Bahkan seorang anak ya, otak ada dibagi 2, otak kiri dan otak kanan. Kalau Anda mau sukses katanya, otak kanan harus lebih banyak bekerja daripada otak kiri Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda juga melihat mungkin Bapak Ibu semuanya, ya mungkin kalau Anda lihat orang kalau di jalan raya, kalau menyalip itu juga nggak boleh di jalur kiri kalau nyalip. Nyalip itu di jalan kanan Bapak semuanya. Dan hari ini saya berbicara kepada Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang kepingin menyalip di masa corona ini, Anda mengatakan biar ada corona, saya tetap bisa sukses. Biar ada corona, saya tetap bisa dapat income besar. Biar ada corona, keluarga saya tetap harus hidup enak Bapak semuanya. Itu pilihan. Saya daripada berpikir hanya keterpurukan melihat berita, saya lebih memilih besoknya satu berita lagi. Ya, di sebelah kanan ini hanyalah orang-orang yang di kuadran kanan besoknya, dan kami merupakan salah satu yang di kuadran kanan dan kami memiliki persamaan yang sama. Ya, kalau Anda tahu tadi bicara keterpurukan, sekarang saya kasih berita yang besoknya. Yang lucunya, ketika orang banyak ngomong di corona ini zamannya susah, tapi beberapa orang ini ya malah hidupnya lebih sukses, Bapak Ibu.